Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Honian, edisi 26 November tahun 2017. Renungan akan disampaikan oleh saya sendiri, Frater Diakon Gregorius Gently Imawan, SCY. Sebelum kita memulai renungan kita bersama, marilah pertama-tama kita mendengarkan bacaan dari Injil sebagai pokok renungan kita. Pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda mengenal semboyan ini? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Agaknya semboyan itu telah membudaya di kalangan masyarakat kita, secara khusus di kalangan anak muda. Bisa jadi semboyan itu ingin mendengungkan semangat hidup yang intinya ingin menghabiskan segala sesuatu yang dipunya tanpa melihat sejauh mana mendapatkannya. Atau semboyan itu ingin mengatakan bahwa tiket masuk surga juga terbuka bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan suasana foya dan kaya. Pertanyaan yang patut direnungkan berkaitan dengan semboyan itu adalah, apakah sejalan antara hidup yang foya-foya dengan kaya raya dan masuk surga? Faktanya, foya-foya itu justru menghabiskan harta, bukan menggunakannya dengan bijak, bukan membuat kaya, dan ujung-ujungnya malah dijauhkan dari surga. Kalau boleh dibilang jujur, semboyan di atas hanyalah bentuk legitimasi untuk melanggar berbagai aturan. Alhasil, masa mudanya habis untuk sia-sia, rambu-rambu nilai agama dilanggar, yang penting bahagia, itu prinsipnya. Kita berfokus pada hidup foya-foya. Mungkin zaman sekarang banyak orang hidup dengan mode dan gaya demikian. Kalau boleh disebut, manusia faktanya memiliki ketertarikan pada suasana pesta pora dalam merayakan setiap pelbagai pengalaman hidup, baik itu pengalaman keseharian yang kecil ataupun pengalaman yang besar. Bentuk pesta pora mungkin berubah setiap waktu dan tempatnya, tapi esensinya tetap sama, yakni manusia ingin memanjakan egonya dengan kemabukan dan penghabisan harta yang dimiliki, baik itu harta yang berlimpah ataupun yang sebenarnya pas-pasan. Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa bukannya kita tidak diizinkan untuk membuat perayaan dalam setiap pengalaman hidup. Tapi, yang kadang menjadi masalah adalah ketika kita menjadi terlalu terikat pada pesta pora dan kemewahan, sehingga membuatnya sebagai bagian dari identitas kita. Faktanya, ada orang-orang yang membutuhkan pengakuan sosial untuk merasa dirinya berharga, sehingga rela menghabiskan harta hanya untuk memiliki penampilan yang memukau. Padahal sejatinya, jati diri tidak hanya dapat dinilai dari apa yang kita miliki atau kita kenakan,
Saudara-saudariku yang terkasih, dunia terus berubah dan manusia pun juga mengikutinya. Tapi peringatan Tuhan yang mengatakan, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kiranya nasihat itu masih tetap relevan hingga sekarang. Kita sebagai orang-orang Kristiani disadarkan untuk tidak terjebak dalam lubang pesta pora dan hidup foya-foya. Tuhan tidak menginginkan agar kita terjatuh dalam lubang keburukan itu. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur terpuruk? Mungkin nasihat ini patut untuk direnungkan. Jangan terpuruk ketika kamu tengah berada dalam situasi terburuk. Tuhan bisa jadi memberikannya kepadamu karena Dia ingin kamu lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan memberkati. Amin.